Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Bernadita Herindri Samudra Utami. Saya akrab disapa Indri dan saya berasal dari STIMIK Prinseu. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 2 atau semester genap dengan bobot 3 SKS. Berikut adalah nama-nama dosen pengembang RPS dan saya ditunjuk sebagai koordinator dosen rumpun mata kuliah. Berdasarkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan pekerti, kami telah menyusun RPS sesuai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di dalamnya juga memuat capaian akhir mata kuliah berstandar High Order Thinking Skill. Dengan demikian, setelah mengikuti perkuliahan statistika dan probabilitas selama 16 kali pertemuan, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial, merancang studi kasus yang meliputi identifikasi populasi, sampel, distribusi peluang, pendugaan parameter, dan pengujian hipotesis, menyusun laporan studi kasus sesuai sistematika ilmiah, dan mempresentasikan dengan penuh tanggung jawab. Capaian pembelajaran tersebut di-breakdown menjadi 8 sub-CPMK. Sub-CPMK pertama akan disampaikan pada pertemuan pertama, sub-CPMK 2 akan disampaikan pada pertemuan kedua dan ketiga, sub-CPMK 4 akan dicapai pada pertemuan ke-6 dan ke-7, kemudian pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester. Selanjutnya, sub-CPMK 5 akan dicapai pada pertemuan 9 dan 10, sub-CPMK 6 akan dicapai pada pertemuan ke-11, sub-CPMK 7 akan dicapai pada pertemuan 11 sampai 14, dan sub-CPMK 8 akan dicapai pada pertemuan ke-15. Adapun materi pembelajaran yang dibahas meliputi ruang lingkup statistika, statistika deskriptif, peluang, sebaran peluang diskrit, sebaran peluang kontinu, pendugaan parameter, dan pengujian hipotesis. Pustaka utama meliputi modul statistika dan probabilitas karangan saya sendiri, dan buku Probability and Statistics for Engineer and Scientists karangan R.E. Walpole and Myers. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, berikut ini merupakan rincian dari setiap pertemuan. Selanjutnya, mode perkuliahan yang dilakukan selama 16 kali pertemuan berupa sinkronus melalui Zoom Meeting dan juga asinkronus melalui Google Classroom. Untuk menumbuhkan interaksi antara mahasiswa dan dosen, maka digunakan mode pembelajaran yang meliputi small group discussion, dan project-based learning yang mengutamakan pada metode pembelajaran berupa diskusi, inquiry, dan penugasan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan akademik yang berlaku di STIM Prinseu, maka komponen penilaian yang menentukan nilai akhir mahasiswa meliputi 1. Kehadiran, keaktifan, dan etika dengan porsi 10%, komponen tugas dan kuis sebesar 40%, komponen ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 30%. Mahasiswa akan memperoleh keuntungan jika mendapatkan nilai lebih dari hal tersebut, akan memperoleh mutu B jika mendapatkan nilai aktif dari masing-masing tersebut. Mahasiswa akan memperoleh mutu C apabila mendapatkan nilai 5,5 sampai 4, dan mendapatkan mutu D jika memperoleh nilai antara 4,5 sampai 4, serta memperoleh mutu E atau 9 jika mendapatkan nilai 7 dari 4. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, selanjutnya saya akan memberikan sebuah materi yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran, yaitu materi dengan studi dilakukan mahasiswa mampu menjelaskan bentuk
Model pembelajaran yang kan belajar data dengan cara menyajikan data melalui tabel, diagram, grafik, sehingga informasi data dapat diterima dengan lebih mudah. Sekali Mas Anto. Nah, kemudian kalau begitu apa yang dimaksud dengan statistika inferensia? Ya, silakan Barista. Ya, bagus sekali. Jadi inferensia ini bisa diartikan sebagai pendekatan. Nah, kemudian apa yang didekati? Jadi di dalam statistika kita berbicara mengenai populasi dan sampel. Ada kalanya penelitian tidak memungkinkan untuk menyimak ataupun juga mencakup seluruh populasi yang dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Nah, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sampel. Artinya, sampel yang kecil digunakan untuk merepresentasikan karakteristik populasi. Bisa itu mean, bisa itu proporsi, ya. Nah, jadi statistika inferensia memiliki karakteristik sebagai metodika yang digunakan untuk merepresentasikan populasi dari sampel yang diperoleh. Salah satu cirinya itu adalah peramalannya. Jadi, statistika inferensia ini berkaitan hipotesis, peramalan, dan sumber kepercayaan. Oh ya, di sini Ibu sudah
video. Di sini rekan-rekan mahasiswa bisa menyimak apa yang disampaikan. Di sini jika di play Zoom tidak masuk untuk suaranya ya. Silakan simak sendiri. Nah, sekarang coba klasifikasikan pernyataan berikut tergolong dalam statistika deskriptif atau statistika inferensial. Yang pertama, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak, maka dilaporkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Mas Andre. Mas Andre menjawab statistika inferensial. Oke, alasan kenapa? Jawabannya ada ya, tepat sekali 100 untuk Mas Andre. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kata kuncinya adalah diramalkan. Nah, artinya fakta penurunan produksi minyak ini digunakan untuk menggeneralisasi harga minyak yang akan datang. Jadi masuk ke dalam statistika inferensial. Baik, selanjutnya sebanyak 60% di antara semua pasien yang menerima vaksin Sinovac ternyata kemudian menderita efek samping. Silakan Mbak Tia. Mbak Tia berpendapat bahwa ini adalah statistika deskriptif. Yakin? Iya, 100 poin untuk Mbak Tia. Jadi, kenapa Mbak Tia memilih ini sebagai statistika deskriptif? Ya, karena di sini tidak ada kata kunci seperti pengawalan, seperti generalisasi populasi, seperti ya. Di sini ada kata kuncinya sebanyak 60%. Ini merupakan proporsi dan ini merupakan informasi. Ini merupakan ringkasan sehingga ini tergolong dalam statistika deskriptif. Ya. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Baik, dilanjutkan terlebih dahulu ya. Setelah membahas tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial, kita perlu memahami tentang istilah variabel karena ke depan akan banyak digunakan untuk menentukan manakah yang dimaksud dengan variabel kuantitatif dan variabel kuantitatif dengan analisis statistikanya. Jadi variabel dalam ilmu statistika adalah atribut atau karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Dan secara umum, variabel terdiri atas 2 macam, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Ada yang bisa memberikan contoh untuk variabel kuantitatif? Ya, bagus sekali Mas Pandu. Jadi, contoh variabel kuantitatif itu biasanya dinyatakan dengan bilangan bulan. Jadi, tidak mungkin itu dinyatakan dalam pecahan. Contohnya adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika. Bagus sekali. Nah, sebaliknya contoh dari variabel kuantitatif. Mbak Ratna. Ya, contohnya adalah lama waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan. Ya, bagus sekali. Jadi, lama waktu satuannya bisa menggunakan jam, kemudian menggunakan menit, dan juga menggunakan detik. Ya, di sini juga bisa dinyatakan dalam pecahan sehingga variabel kuantitatif itu merupakan variabel yang salah satu karakteristiknya dinyatakan dengan lebih. Ya, sudah cukup jelas ya. Nah, setelah bicara mengenai variabel secara lebih spesifik, dibahas tentang skala pengukuran. Sebab skala pengukuran sangat penting untuk menentukan metode statistika yang sesuai untuk menganalisis data. Jadi untuk variabel kualitatif, berbeda metode yang digunakan untuk menganalisis variabel kuantitatif. Secara garis besar ada 4 skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini sudah menyiapkan video dari YouTube. Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk menyimak dari paparan video yang diberikan. Nah, mari kita bahas bersama
Tentukan skala pengukuran pada setiap pernyataan berikut. Yang pertama, klasifikasi mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Siapa yang mau mencoba? Iya, Mbak Risa. Nah, di sini jelas ya bahwa ini dinyatakan mahasiswa. Jelas kalau mahasiswa itu berarti bilangan bulat. Berarti ini merupakan variabel kualitatif. Jadi, variabel kualitatif antara dua skala pengukuran ini ya, nominal dan ordinal. Sedangkan untuk yang interval dan rasio, ini merupakan skala pengukuran untuk mengklasifikasikan variabel kuantitatif. Jadi, jelas bahwa klasifikasi mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Nah, ini informasi keduanya, tempat lahir. Jelas yang lahir di Bandar Lampung tidak lebih buruk dari yang lahir di Jakarta. Sehingga ini tidak ada tingkatan, tidak ada peringkat. Sehingga ini merupakan skala pengukuran nominal. Kemudian jumlah karyawan di masing-masing divisi, yaitu editorial, iklan, dan humas. Silakan. Baik, Mas Aziz. Nah, ini jelas ya jumlah karyawan. Berarti ini adalah variabel kualitatif antara nominal dan ordinal. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. Masing-masing divisi. Divisi editorial, divisi iklan, divisi humas itu merupakan satu tingkatan yang setara. Jadi tidak ada peringkat di sini. Dalam struktur perusahaan, misalnya manajer, kemudian divisi, dan juga staff officer. Nah, itu artinya tapi dalam satu divisi ini merupakan peringkatnya sama, sehingga ini masuk ke dalam skala pengukuran nominal. Nah, kita lanjut yang ketiga, jumlah jam belajar mahasiswa per minggu. Kira-kira skala pengukuran apa yang sesuai? Kita lihat ya, di sini ada jumlah jam belajar. Ini merupakan variabel kuantitatif. Nah, berarti ini mudah ya, berarti ini adalah skala pengukuran rasio. Nah, yang terakhir, jumlah mahasiswa berdasarkan tingkat semester. Jelas bahwa ini merupakan variabel kualitatif. Nah, kita lihat keterangannya berdasarkan tingkat semester. Artinya, semester 5 didahului, diambil terlebih dahulu, baru bisa lulus dan melanjutkan ke semester 6. Semester 2 artinya sudah lebih tinggi dari semester 1, artinya ada tingkatan di sana. Berarti, untuk pernyataan nomor 4 ini merupakan skala pengukuran ordinal, karena sudah ada tingkat dari peringkat. Bisa dipahami ya semuanya? Baik, bagus. Seharusnya membuat secara bersama-sama. Oke, silakan ada yang mau berpendapat? Selanjutnya, ada lagi. Inferensial. Bagus. Ada lagi pendapat lain? Variabel jadi ada lagi. Variabel ada lagi. Oke,
Itu mau menyampaikan rangkuman? Cukup ya? Baik, sekali. Nah, ini sebagai tugas belajar di rumah, nanti silakan untuk mencari contoh data dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong dalam statistika deskriptif. Kemudian yang kedua, carilah artikel jurnal ataupun koran ataupun internet dan temukan 5 metode statistika ya, metode statistika yang tergolong dalam statistika inferensial. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk partisipasinya, semua sangat hebat. Kita apresiasi untuk kita semuanya. Dan Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan kita akan melanjutkan materi tentang tabel frekuensi dan juga diagram pada pertemuan selanjutnya. Baik, silakan nanti jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas dan juga ada hal yang belum jelas pada saat penjelasan, boleh menghubungi Ibu dalam via WA ya. Baik, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.